Saf- Untuk siang hari ini adik-adik berarti kegiatan coaching yang pertama ya. J Bu Laras. Oke. Oke. Berarti kemarin sudah eh, agenda 1, 2, 3 sudah selesai semuanya. Kemudian untuk saat ini adik-adik mulai kegiatan membuat rancangan aktualisasi ya. eh Untuk deskripsi isu, apakah adik-adik sudah membuat di agenda 2 atau 3 itu ya? Deskripsi isu yang dihubungkan dengan mm, berakhlak dengan Smart ASN sudah dibuat? Baru yang dihubungkan dengan berakhlak Bu. Oh, Kalau yang dengan berakhlak. smart belum. Oh, smart belum. Yang berakhlak sudah ya. Sampun. Semuanya sudah bisa membuat deskripsi isu dengan yang apa? Yang digabungkan dengan dihubungkan dengan berakhlak ya. Oke. Jadi adik-adik membuat deskripsi isu itu semua isu yang 5 ya. Yang 5 itu dideskripsikan. Kemudian saat mendeskripsikan isu itu adik-adik menuliskan apa alasan isu itu dipilih ya. Alasan isu itu dipilih berdasarkan data dan fakta ya. Misalnya gini, eh, isu tentang rendahnya minat siswa terhadap materi pembelajaran biologi misalnya begitu. Nah, adik-adik mendeskripsikannya bahwa rendahnya siswa, rendahnya minat siswa terhadap materi pembelajaran biologi berdasarkan data administrasi pembelajaran atau mungkin adik-adik berdasarkan dokumentasi rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru menunjukkan begini-begini berdasarkan pengamatan yang saya peroleh gitu ya di kelas ini apa gitu ya berdasarkan wawancara dengan guru senior diperoleh data apa. Jadi untuk mengatakan rendahnya minat siswa itu ada dasarnya ya bukan justifikasi. Misalnya yang di KUA juga sama. Di KUA misalnya tentang Bidwin. Eh, apa? Misalnya rendahnya atau minimnya media yang digunakan untuk Bidwin di KUA mana. Nah, itu juga harus berdasarkan data. Adik-adik memperoleh data kalau di KUA tersebut itu penyampaian Bidwin menggunakan apa media yang digunakan dalam penyampaian Bidwin itu masih sangat minim, terbatas hanya ceramah saja, ya, satu arah berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA yang senior ya, atau apa istilahnya berdasarkan wawancara dengan pegawai KUA mana, berdasarkan wawancara dengan masyarakat sebagai user, berdasarkan dokumentasi ya, catatan atau kegiatan yang ada di KUA dan seterusnya. Jadi semuanya harus berdasarkan data. Oke, sampai di sini adik-adik sudah dibuat itu. Saya mau memulai dari mana ya? Eh
Saya mulai dari core isu ya. Jadi, 5 isu yang telah dipilih oleh adik-adik itu sudah ditapis, ya, disaring menggunakan lapisan yang pertama, namanya apa? PKL. APKL 5 ya. Kemudian dari APKL itu sudah dinilai di skor gitu ya. Skor tertinggi, kemudian di bawahnya lagi dipilih 3 skor ya. Dari urutan yang tertinggi. 1, 2, 3 dari urutan yang tertinggi. Kemudian ditapis lagi menggunakan apa? USG, Bu. USG. Heeh. Nah, dari USG itu adik-adik memperoleh skor yang tertinggi. Itu yang dijadikan core isu. Kemudian dianalisis pakai diagram fishbone. Core isunya ditaruh di mana di gambar ikan tersebut? Di kepala ikan, Bu. Kepalanya, Di Bu. kepala ikan. Core isunya ditulis di kepala ikan. Kemudian duri-durinya yang 4 itu untuk menggambarkan 5M. Apa saja? Yang pertama, Men. men, ya, faktor manusia. Jadi sebetulnya adik-adik itu menggunakan analisis diagram fishbone itu untuk memperoleh penyebab isu, untuk mencari penyebab isu dengan menggunakan diagram fishbone. Jadi, isu yang disebabkan oleh faktor manusia, ya men itu faktor manusia, itu apa saja? Misalnya tadi media penyuluhan atau media bidwin. Faktor manusia apa yang menyebabkan media bidwin itu minim? Nah, apa satu misalnya ya eh, tidak semua pegawai KUA atau belum terampilnya pegawai KUA untuk menggunakan memanfaatkan berbagai macam media misalnya ya media apa istilahnya media penyuluhan media pembelajaran atau media apa kecuali itu apalagi yang menyebabkan minimnya penggunaan pemanfaatan media kecuali tadi belum apa belum terampil. Nah, mungkin kurang minat gitu ya atau mungkin eh, tidak ada atau belum pernah mengikuti pelatihan sehingga tidak punya keterampilan. Kemudian yang disebabkan oleh faktor yang kedua, faktor apa? Material ya, material. Karena yang dibicarakan eh, penyebab minimnya media pembelajaran, faktor materialnya apa? Bisa jadi karena memang sarana prasarana yang berkaitan dengan media pembelajaran itu sangat minim. Terbatasnya ya toh, media pembelajaran yang tersedia di KUA, misalnya semacam itu. Misalnya lagi, apalagi eh, terbatasnya dana, misalnya bisa juga yang dialokasikan untuk eh, penyediaan media pembelajaran. Faktor ketiga, metode yang berkaitan dengan metode, ya, dengan prosedur, metode. Apa itu? Media pembelajaran kok tidak banyak dimanfaatkan? Sebabnya apa? Eh, Bisa jadi satu kurangnya kalau berkaitan dengan media apa? Kaitannya dengan prosedur, ya. Eh, Metode penyampaian materi, bimbingan, ya, perkawinan. kurangnya mungkin penguasaan ya, metode Ya. penyampaian. Kemudian yang satu lagi apa? Milieu. Milieu itu berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan yang berkaitan dengan manusia itu sendiri.
Bisa jadi gini, karena lingkungan di KUA tersebut memang rendahnya apa rendahnya kesadaran ya untuk rendahnya kesadaran pegawai KUA untuk memanfaatkan berbagai macam media pembelajaran. Bisa toh? Tidak memanfaatkan karena apa? Ya karena tidak ada tuntutan, dianggap tidak ada tuntutan. Nah, kemudian juga bisa miliu itu karena situasi dan kondisi, ya, situasi dan kondisi yang eh, terbatas sehingga sulit untuk memaksimalkan, memanfaatkan media pembelajaran dan seterusnya. Itu yang dibuat di Fishbone. Setelah dari diagram Fishbone, kemudian adik-adik mencoba untuk apa? Berikutnya, mencoba untuk membuat Gagasan. Penyelesaian masalah, gagasan ya, gagasan. gagasan dari isu tersebut kan isunya sudah ditemukan, sudah bulat ya. Heeh. Gagasan itu untuk menyelesaikan masalah ya, untuk mengatasi masalah. Kalau tadi masalahnya media pembelajaran, berarti untuk mengatasinya harus menggunakan apa? Kalau tadi minimnya pemanfaatan media pembelajaran, harus diselesaikan pakai apa? Menyu- Kalau minim, kebalikannya harus diapakan? Menyusun modul materi Bu, tentang bab-bab apa saja yang disampaikan pada saat bimbingan perkawinan. Ya, misalnya, eh, kalau media, ya yang ditingkatkan medianya. Tapi kalau kurangnya materi, yang ditingkatkan materinya. Itu sekaligus nanti akan menjadi judul ya. Eh, Gagasan isu apa penyelesaian isu adik-adik itu nanti akan menjadi judul. Misalnya tadi minimnya pemanfaatan media pembelajaran. Berarti kalau minim harus dijawab dengan menggunakan optimalisasi. Sasi. Ya, karena minim kan dioptimalkan ya toh. Kalau rendah harus ditingkatkan ya, peningkatan. Nah, gitu. Optimalisasi, peningkatan atau apalagi kalau belum pernah ada berarti Implementasi, Bu. implementasi ya adik-adik sudah paham semuanya. Dari situ setelah adik-adik punya gagasan untuk menjawab permasalahan kemudian membuat apa, Dik? Adik-adik semuanya membuat langkah-langkah kegiatan ya. Langkah-langkah kegiatan itu ada nanti di rancangan aktualisasi itu ada 6 kolom ya, 6 kolom. Kemudian langkahnya itu minimal 5, tapi idealnya itu 6. Membuat langkah-langkah kegiatan ya. Langkah pertama apa? Langkah ya. Langkah itu yang urutan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke bawah. Kalau orang mau melaksanakan sesuatu pasti harus diapakan dulu? Nomor 1, kegiatan pertama membuat. Perencanaan. Betul, nomor 1 membuat perencanaan. Yang kedua membuat apa? Persiapan, ya kan? Kemudian yang ketiga baru adik-adik mungkin sosialisasi atau mungkin apalagi survei dan lain sebagainya. Yang keempat pelaksanaan, ya. Setelah pelaksanaan, yang kelima adik-adik akan mengadakan apa? Evaluasi. Evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ya, ya, begitu kira-kira. Sudah punya gambaran ya? Berarti sudah dibuat? Ya, silahkan apa yang kemarin dibuat di kemarin terakhir ketemu dengan saya kapan ya? Masih agen baru saja kan ketemu ya? Atau yang terakhir agenda 3? Adik-adik terakhir mengikuti agenda 3 apa kita sudah ketemu? Agenda Belum. 1, Ibu. Agenda 3 baru ini. Oh, baru Agenda ini. 3 baru ini.
Terakhir agenda Oke. 1 Pak. Dulu agenda 1. Terus J. adik-adik kan mengikuti agenda 2 dan Dua, agenda 3, ya tiga. kan? Heeh. Kemudian, oh baru ini ketemu lagi. J, Bu. Ya, Ya, Ibu. Bu. Oh, yang, oh gitu ya. Baik, ya nggak apa-apa. Kelewat 1 berarti. Karena ini kan sudah tanggal 2 ya. Yang tanggal 1 berarti kelewatan, nggak masalah. Eh, Coba siapa yang bisa mempresentasikan hasil terakhir yang adik-adik buat? Mungkin dari pemateri yang agenda 3. Siapa saja boleh. Coba saya mau pengen lihat yang terakhir dibuat oleh adik-adik. Siapa yang mau menyampaikan? Mas Muklis, coba J, Bu. di-share screen. Sama. Agenda 3 ini berarti yang ini nggih, Bu, nggih. Apa namanya? Final agenda. Pokoknya pertemuan terakhir dengan ada tugas apa? Pertemuan ketiga itu untuk tugas individunya membuat narasi tentang aku dan instansiku dan rencana kontribusiku. Gitu. Untuk tugas kelompoknya ada juga. Oh, yang berkaitan dengan rancangan, yang deskripsi itu agenda berapa? Baru ditugaskan hari ini, Bu, untuk besok. Oh, J, baru ditegaskan hari ini, Bu, betul. oh gitu. Nggih. Hah? Ya, Bu. Oh, iya ya. Karena ini ya mungkin terhalang libur ya. Ya, oke. Coba seperti apa anu nih, apa? Sudah download tugasnya? Sudah, Ibu. Ya, boleh dibuka meskipun belum dikerjakan seperti apa. J, mohon izin saya share screen ya, Bu, nggih. Oke, iya, iya, silahkan. Untuk tugas terakhir ini, Bu, ini belum sempat kami kerjakan tadi. Karena Iya, selesai iya. di Zoom Heeh, baru ini setengah yang 1. saya sampaikan tadi. Mm-mm, Oke, kemudian ada tepisan, gagasan, kemudian mm-mm, kegiatan pemecahan ini. mm-mm. Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Berarti dibuat nanti. Oke, ya sampai di sini dulu. Jadi itu nanti coba di-share lagi, Mas. Oke. Mohon maaf, Ibu. Nanti mohon bimbingannya ya. Oke. Iya, jadi misalnya nomor 1 itu ya, nanti ngisinya nomor 1. Adik-adik kan dulu waktu ketemu saya pas agenda 1 ya, agenda 1 kan sudah Oke. memilih 5 isu kan? Oke, Bu, sampun. Heeh. Udah, Bu. Nah, terus setelah memilih 5 isu itu kan adik-adik mengikuti agenda 2 dan agenda 3. Nah, dengan narasumber dari agenda 2 dan agenda 3, tentu adik-adik mendapat masukan-masukan. Jadi isu yang dulu pernah dipilih itu bisa saja berubah ya. Bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan proses pertambahan pengetahuan adik-adik dan mungkin juga ada masukan-masukan dari mentor. Sudah dapat mentor belum? Belum, Ibu. Belum, Belum. Bu. Oke, ya udah tidak apa-apa. Jadi nanti misalnya nomor 1 ini di deskripsi ini. 1, kemudian
isunya tentang apa? Nah, sumber isunya dari mana? Kemudian dideskripsikan. Oke. Itu saya mau mulai dari mana ini? Karena ini belum dikerjakan. Gini saja. Eh, kemarin Mas Mukhlis sudah presentasi tentang Mas Mukhlis tentang fishbone-nya ya. Saya belum Bu kemarin. Oh ya udah Mas Mukhlis di apa? Yang dari awal, yang nanti untuk ngisi ini ya. Coba yang dari ketemu saya dulu, yang memilih 5 isu kemudian ditapis pakai APKL, USG, kemudian fishbone. Bisa di-share? Ya Bu. Ya. Nanti untuk ngisi itu. Kalau ini yang kemarin sempat saya susun Ibu. Tapi Mm-mm. ngapunten ini untuk yang nomor 3 sebenarnya ada isu baru yang mau saya ganti. Nggak apa-apa kalau sudah punya gagasan coba diketik aja. Oh, nggih. Ya. Ketua kelompoknya siapa? Mas Angkatan Muklis, Bu. Mas Mukhlis ya. Boleh Mas Mukhlis ini apa? Eh WA ke saya. Oh, nggih Bu. Mm-mm. Saya kirimi contoh. Udah punya nomor saya belum? Belum Bu, belum sempat Ya menyimpan ditulis. tem. Oh, Heeh. nggih. Oke, pinten Bu nomoripun? 081 Nggih, 225 nggih, 79 nggih. 376. Nggih, sampun kula WA nggih Bu nggih. Oke. Nah, sebentar lagi. Saya beri contohnya nanti di-share di grup biar ada gambaran ya. Sudah Nggih Bu. ada yang memberi contoh rancangan aktualisasi apa belum? Belum, Ibu. Belum Bu. Belum, Bu. Oke, ya. Ini angkatan 39. 39 ya. Oke, 39. 39 kelompok 3. Baik, itu nanti sudah saya kirim. Bisa di-share di grup 39 kelompok Nggih 3. Bu. Oke, Nggih. ya Sudah biar saya punya share gambaran. teman-teman.
Baik, sudah. Eh, kita lihat bersama-sama. Untuk APKL, kalau adik-adik itu apa? eh, Melihat pekerjaannya teman, menjadi pengamat aktif ya. Artinya sambil melihat, mendengarkan, adik-adik bisa koreksi pekerjaannya masing-masing. Ya. Dan adik-adik juga boleh bertanya gitu ya. Pas temannya presentasi, pas ini juga boleh bertanya, boleh memberikan masukan juga boleh. Silakan. Oke, isu yang pertama, terjadinya pernikahan setelah kehamilan di KUA Karanganom tahun 2025. Nah, ini enaknya bahasanya gimana, Mas Mukhlis? Pripun nggih mungkin. Kalau 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 dikata bahasa hamil sebelum nikah kayaknya malah lebih kasar nggih. Hmm. Hamil di luar nikah gitu. Ini berapa berapa kasus itu dalam setahun? Jangan kan tak. Dari saya masuk di sini sudah 5 kasus, Bu. Oh, baru 2 bulan ya? Eh, tiga, tiga, Tiga nggih, masuk bulan. bulan Oh, ketiga nih. tinggi juga itu kasus itu. Hmm, berarti pernik. Hmm, nggak apa-apa, Kak. Itu kan fakta ya. Terjadinya kehamilan sebelum nikah kan nggak apa-apa. Lebih apa ya? Lebih mudah dipahami. Oh gitu. Kalau kalau misal narasinya terjadinya kehamilan sebelum pernikahan berarti untuk lokasinya saya umumkan di Kecamatan Karangnom gitu nggih, Bu nggih. Tidak Mm-mm. terfokus di KUA nggih. Heeh. Boleh. Nggak usah Pak, nggak usah pakai tahun. Di Karanganom aja nggak apa-apa. Mm-mm. Kalau misalnya terjadi tapi lebih karena banyak itu pakai kata maraknya Atau kehamilan tingginya mungkin sebelum. Hah? tingginya ngoten berapa? Nggak usah tinggi maraknya saja. Maraknya kasus nggih, Bu nggih. Mm-mm. Maraknya kehamilan sebelum nikah, gitu. Jangan pernikahan, sebelum nikah, sebelum nikah gitu ya. Mm-mm. Boleh gitulah. Terbatasnya media untuk mengakses akta nikah. Ini kor yang tinggi ya. Terbatasnya media, Nggih, Bu. terbatasnya. Maksudnya gimana ini, Mas? Maksudnya lebih ke media yang berbasis digital, Bu. Karena sekarang itu kan akta nikah itu kan kan ini saya Mm-mm. batasi dari tahun 53 sampai 2012 nggih. Itu kan Mm-mm. berkasnya kan masih dalam bentuk buku. Sehingga kalau Mm-mm. ada beberapa kasus itu sudah 3 kali lebih itu ingin mencari data tapi lupa tahun lahir, lupa tahun nikahnya. Jadi Mm-mm. kita harus bersusah Nah, payah untuk mengira buku-buku eh, itu. eh. Maksudnya Mas Mukhlis mau gimana? Mau digitalisasi apa? Iya, Bu. Jadi rencananya mau saya digitalisasikan akte nikah itu yang nanti dari hasil digitalisasi itu kan nanti saya input apa namanya data. Hanya saja mungkin kalau semuanya dari 53 ke 2012
ini terlalu banyak ya Bu nggih. Mungkin saya Mm-mm. batasi 1 atau 2 tahun Ya, sebagai aktualisasinya. Nanti outputnya langsung saya buatkan form duplikat akta nikah, Bu. nggih. Langsung saja Mas, kalau kemauannya Mas Mukhlis itu kepingin digitalisasi, berarti langsung pada digital aja, digitalisasi aja. Berarti pakai minimnya atau belum optimalnya digitalisasi akta nikah gitu aja. Belum Oke, Bu. optimalnya gimana? Atau minimnya juga boleh. Kok minim ya? Belum optimalnya aja. Belum optimalnya digitalisasi. Tapi pernah ada apa belum? Ada Bu, sudah ada 3 Digitalisasi. kasus. Oh di sini. Kalau di sini digitalisasi baru mulai bulan ini. Heeh, sing digitalisasi. J itu baru mulai bulan Hmm, ini, Bu. bulan ini setelah jenengan jadi J pegawai ya? setelah saya masuk dan ini pun Jenengan yang petugasnya. yang rancang apa namanya formnya, kemudian Mm-mm. hasil datanya yang olah juga saya. Bagus itu malahan. Belum optimalnya digitalisasi akta nikah di KUA Karanganom gitu. Tahunnya berarti tidak usah gitu, nggih. Hmm, jenengan mau batasi tahun berapa? Kalau eh, kemarin kan sudah sempat kita bagi antar tim. Mungkin ini saya batasi di tahun Heeh, 9 antara 9798 atau 9899. heeh. Mungkin saya ambil 2 tahun saja. Nggak apa-apa. Ya, ya, ya. Gitu kan nanti judulnya jadi digitalisasi J, ya. J Bu. Harus. Digitalisasi menggunakan spreadsheet atau Excel atau apa. Perpaduan antara Google Form, Excel dan Microsoft Word. Oke, itu nanti Tiga, dijelaskan dia. tiga itu kepakai semua nanti. Oke, heeh. Belum optimalnya, belum optimalnya digitalisasi akta nikah. N-nya dihilangkan itu, nikah di. Heeh. Oke, di KUA Karanganom. Udah gitu. Heeh. Si nomor 3, Belum optimalnya media sosial KUA dalam mengumumkan pengumuman kehendak nikah tahun 2025. belum optimalnya pemanfaatan Oh, medsos. nggih. Oh, nggih, boleh. KUA ini neng buri. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dalam KUA Karanganom neng buri Mas. Nanti. Oke. Belum optimalnya pemanfaatan. Ini enggak, Bu, nggih. Apa namanya? Ya, oh, oh. Rancu. Belum optimalnya pemanfaatan medsos. Soalnya kan soalnya kan kalau kehendak nikah kan harus diumumkan, Bu. Betul. Untuk informasi kehendak nikah untuk pengumuman ya Rapopo. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk mengumumkan kehendak nikah. Heeh. Udah gitu aja. Tahu deh buri Mas.
Mm-mm. Pernikahan dini ada berapa berdasarkan data? Yang saya algolen ini sudah 3 kali, Bu. Oh iya. Padha dhuwur wae maraknya terjadi pernikahan maraknya pernikahan dini. Terjadinya ya apa-apa. Terjadinya pernikahan dini. Hmm. Ya enggak apa-apa gitu. Kuwi apa bedanya nomor 5 karo nomor 3? Ojek nomor 3 ini kan tadi baru kepikiran ya, Bu, nggih. Sepertinya sama nomor 5 bedanya cuman kalau di nomor 3 ini lebih eh, khusus ke mengumumkan kehendak nikah. Kalau di Mm-mm. yang 5 ini lebih ke umum, pemanfaatan secara umum, Dibalik juga informasi umum. belum Kan optimalnya pemanfaatan nikah kan ada media oh, sosial. Mm-mm. Dalam penyampaian informasi informasi apa? informasi Kalau tadi seputar kehendak nikah, ini informasi apa? oh, informasi layanan secara umum, Bu. Heeh. Ya, belum optimalnya pemanfaatan medsos untuk penyampaian informasi layanan kepada masyarakat di KUA. Nah, coba dibaca lagi, enak Kak. Belum optimalnya Jadi ya, pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi layanan kepada masyarakat di mm-mm, Kawakaranum tahun 2024-2025. Sebenarnya belum media sosial KUAS ini kan sudah lama off ya Bung Gai sebenarnya. Dari 2022 itu sudah off, mm, baru tahun ini mm-mm, diaktifkan mm-mm. lagi. Oke, itu boleh pakai belum optimalnya, boleh minimnya juga boleh. Minimnya pemanfaatan juga bisa. Ben Oh, ben anjir. ora bingung karo dure dikasih minimnya aja. Nah, gitu untuk membedakan Iya, ya. Kalau yang atas kan khusus untuk informasi tadi ya, kehendak nikah. Yang bawah ini iya untuk Bu. informasi layanan umum ya. Oke. Iya, laras. Mm-mm. Ini semuanya saja untuk adik-adik yang lain, yang 9 orang, yang mungkin sore hari ini tidak sempat untuk presentasi, semuanya diperbaiki. Jadi, meskipun tidak jadi core isu, tapi kan nanti tetap akan tampil terus itu sampai tugas akhir aktualisasi ya. APKL, terus apa USG itu akan ikut terus. Nah, jadi diperbaiki. Nah, kemudian kalau KUA itu jangan disingkat ya, ditulis Kantor Urusan Agama. Tapi kalau ini ya tidak apa-apa. Coba sekarang 3 isu. Ini sudah rankingnya sudah benar ya? Iya Bu, Ya, sampun. oke, oke. Dipindahi Mas. Heeh.
Udah tiga. Nah, ya. Turun lagi. Naik apa turun? Oke. Kan isunya ditaruh di kepala ikan. Oke. Nomor satu, yang men sudah bagus, yang material dibetulkan lagi. Nah, itu kan masih gantung. Nomor satu itu, Mas. Coba dibaca. Akte nikah yang masih tertulis secara manual. Karpe piye? Nek jenengan sing maca mudeng. Kalau jenengan anggap saja Mas Mukhlis itu orang lain yang membaca tulisan saya. Maksud saya ini Heeh. akte nikah yang tertulis ini masih terbukukan secara manual gitu, Bu. Nah, Jadi belum terdigitalisasi, tapi masih terbukukan heeh. atau proses arsipnya itu masih manual seperti itu. Ora apa-apa nek ming masih manual, tapi kekurangannya apa? Kok jadi masalah, jadi isu. Nek ming wis ono kan ora apa-apa, sudah ada, diarsipkan secara rapi, aman ndak masalah. Golek gampang. Jadi masalahnya kayak tadi Bu, kalau ada yang datang tiba-tiba lupa tahun lahirnya, Heeh. nah itu kan kalau harus mencari manual kan butuh waktu yang lama Ya kuwi gitu. didadekke satu kata. Ayo, apa? Kalau begini, pripun, Bu? Kan memang belum pertanyaannya. Sing wis ana ki ngopo ngono lho, kekurangannya apa kok dadak Oh, didigitalisasi ngono lho, Mas. oh, Heeh. Kurang apa gitu loh. Belum apa apa kurang apa. Hmm, Ar arsip akta nikah itu belum apa yang sudah ada itu. Belum apa ya? Belum tertata gitu. belum tersusun. Nek nganggo tata kelola apa ora nek ngono kuwi? Aja, Bu, pakai tata kelola aja. Coba pakai kata kelola. Atau lebih ke nomor dua ini gitu. Ini sing nomor dua biar aja. Sing itu tadi dibahasakan. Itu tadi sudah benar. Dengan itu tadi sudah betul. Cuma kurang apa ya? Masih gantung, kurang lengkap. Kalau misal katakannya kurang efisien, Dibalik sih tadi yang pertama hmm, arsip akta nikah belum ter ter apa tertata apa apa
Sehingga kan sulit dicari itu loh, Mas. Iya. Ibu, misal begini, Ya, sistem silakan. pengarsipan, nggih, sistem pengarsipan buku nikah belum optimal. Belum optimalnya apa? Sistem pengarsipan buku nikah, Mm-mm. akta nikah maksud saya. Mm-mm. Mungkin belum optimalnya tata kelola pengarsipan ngoten nggih saged ya Bu nggih. Bisa. Pengelolaan arsip ya, tata kelola ya memang bahasanya ya. Iya. Mm-mm. Arsip. Eh, arsip wae, ora usah nganggo arsip akta nikah. Mm-mm. Eh, belum tata kelola sing belum optimal itu kan bisa saja meskipun manual tapi tidak optimal, ya toh? Iya. Nggih. Tapi jane kuwi cocok ning nggone metode ya. Ya ndak? Oh, malah kamu itu kalau metode Mm-mm. yang ini Bu nggih, belum adanya program Sik. digital untuk mengakses akta Belum nikah. adanya. Belum adanya program digital untuk mengakses. Apa bedanya nomor satu karo nomor dua yang metode? Kalau nomor satu ini yang membantu mendigitalisasikannya, Bu. Kalau yang kedua untuk mengaksesnya. Belum adanya, belum adanya program yang membantu. Maksudnya apa? Jadi membantu Orang sistem, Bu, sistem. Sistem oh, yang membantu untuk mendigitalisasikan akta nikah itu. belum adanya. Hah? Program untuk digitalisasi akta nikah gitu aja. Belum adanya program, ya. Atau teman-teman ada masukan? Belum adanya program. Maksudnya programnya apa? Sistem, Bu, lebih ke apa ya? Ini sistem, tata kelola sistem itu. Apa SOP? Eh, kalau SOP nggih belum ada, tapi alat apa ya? Istilahnya tuh kayak kalau aplikasinya tuh belum ada Google Form yang buat untuk mendigitalisasikan itu loh, Bu. Maksudnya. Hmm, mm, 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 Perangkat mm. lunak, Mas. Ayo kui. Ya, perangkat aja. Belum ada perangkat perangkat lunak ya. Atau aplikasi juga boleh. Mm, mm. Eh, Kalau ini sebenarnya lebih ke perangkat lunak gitu, Bu. Nggih. Nggih. Oh ya boleh. Perangkat lunak ini maksudnya apa? Google Form itu. Hmm, itu bukan aplikasi. Aplikasi apa ora Gustafik? Ayo mas yang lain dibantu. Apa aplikasi apa anu apa perangkat lunak? Kalau kalau aplikasi itu kan itu cenderung berdiri sendiri nggih, Bu. Nggih. Tapi kalau Google Form itu kan kita bukanya lewat Google gitu. Hmm, Jadi aplikasinya Google. oh gitu. Ya udah perangkat lunak. Orang usah nganggo yang dapat membantu untuk wis cukup. Langsung ya, Bu. Nggih. Nggih. Ora usah nganggo yang. Nah, heeh. Belum belum adanya program. Belum Kalau adanya program digitalisasi untuk akses akta nikah. ini sebenarnya sama seperti perangkat lunak sih, Bu. Perangkat lunak. Apa Karena kan dong? nanti bentuknya ke Excel. Hmm,
Tapi pernah ada perintah atau anjuran atau apa untuk mendigitalisasi? Kalau di Asta Protasnya Pak Menteri yang ke-8 itu, Mm-mm. apa ya istilahnya kemarin? Sekedar. Ya nanti dikasih itu peraturan itu ya. Oh, nggih. Nanti di ini ya Bu, ya, di deskripsi ketika aktualisasi nggih. Heeh. Eh, eh, Miliu. Yang miliu apa? Pegawai KUA itu terhadap program digital itu bagaimana? Belum familiar, Bu. Belum familiar terhadap media digital. Tapi mereka antusias untuk belajar apa ora? Apa enggak? Nggih, beberapa, Bu. Karena sebagian besar sudah sepuh. Ada beberapa yang masih cukup muda di umur 30-an itu masih Ada berapa antusias orang, mereka. berapa persen? Kalau boleh sekarang nggih 50-50, Bu. Oh ya, bagus itu nek 50-50 pisan. Keterbatas Mas. Nek fasilitas kan yang dhuwur Mas. Fasilitas ki nggone wis dhuwur kuwi to. Material tadi nggih, Bu, Heeh. nggih. Heeh. Sik, atas itu kan sudah keterbatasan. Nah, iki sing apik itu jenis sebelum anu ki lho, memandang sebelah mata itu berarti apa? Kurang kesadaran ya. Nggih, itu maksudnya ke lingkungan sekitar nggih, Bu, nggih. Heeh, heeh, lingkungan. Jadi budaya, kebudayaan, kebiasaan mereka, kebiasaan, kebudayaan gitu. Oh, berarti kalau Apa? kalau dibuat narasi Mm-mm. eh, kurangnya kesadaran ngoten nggih, Bu, nggih. Iya, heeh, kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya digitalisasi gitu, Rapopo. Oh, langsung ngoten nggih, Bu, Heeh. nggih. Nah, sing nomor siji apa? Yang nomor apa ya ini? Kalau kurangnya wawasan ngoten, wawasan pegawai terhadap perkembangan digital. Berarti itu pada ini ya, kurang pemahaman. Oh, oh, sama gitu. Nggih, sama. Eh, Kalau itu Mas, akses internet dan lain sebagainya, oh itu sudah ya, keterbatasan fasilitas media Kalau digital, akses, mm, kurangnya kesadaran pegawai. Ya udah gitu aja, enggak apa-apa. Itu saja dulu sementara. Hmm, ya udah itu aja. Terus, apalagi setelah itu? Sudah buat apa lagi? Nah, ini gagasan kegiatan. untuk ini gagasan kegiatannya, Bu. Heeh. Oke. Seperti yang saya sampaikan, kegiatan pertama itu apa? Perencanaan. Perencanaan. Jadi Mm-mm. perencanaan sebenarnya masuk di poin 1 sih, Bu. Di A ini, membuat
link Google Form yang berisi data-data dalam akta nikah. Mm-mm. Ya, tapi nomor siji itu ditulis membuat perencanaan itu menginput kapan? Nah, itu sudah ada tuh? Inputnya nanti, oke, langsung ke pertama ini, Bu. Jadi Hmm, setelah membuat, nanti langsung menginput ya. datanya. Heeh. Dan Coba setelah ditulis nomor satu, menyusun rencana, apa membuat rencana boleh, menyusun boleh. Menyusun rencana digitalisasi tadi. Nah, akta nikah. Dah, sampai itu aja. Nah, itu di enter aneh. ini, ya, Bu. Oke, yang itu, yang bar A itu loh. Enter ke bawah, biar jadi B. Oke. Turunkan. Ora sanganu nih kalimatnya. Habis huruf A di enter. Nah, ini untuk semuanya saja adik-adik, semuanya yang 9 orang ini. Setiap membuat langkah kegiatan, ini nanti kan tinggal dipindah ya, dipindah di yang 6 kolom. Setiap membuat langkah kegiatan ini, yang pertama harus membuat rencana dulu. Gitu. Jadi adik-adik memilih core isu dan lain sebagainya itu kan sudah ada rencana setelah memilih isu, ya toh. Maka ditulis nomor satu itu menyusun rencana digitalisasi akta nikah. Nek wis duwe perencanaan, duwe ide di pikiran adik-adik semua, kemudian ngapain? Yang dipikirkan oleh adik-adik itu harus diapakan? Diaplikasikan, diterapkan, Mm-mm. Ya saat dulu konsultasi, diterapkan diapakan? konsultasi. konsultasikan Mm-mm. Berarti nomor satu, konsultasi pada ini mentor nggak, Bu, ya, berarti. nggih, kepada mentor dan atasan. Atasannya ya mentor. Sepertinya Oke, iya. Wis betul. matur bareng. Untuk ini Mas. kemarin sudah diskusi, Bu, tapi belum ketemu hasilnya, Mm-mm. Ya udah, baru gambaran. tapi sudah ya. Pokoknya Ampun. konsultasi kepada mentor dan atasan tentang apa? Tentang rencana itu, tentang rencana digitalisasi. Terus yang B, Mas Mukhlis, Ya, dalam Bu. rencana digitalisasi itu melibatkan teman apa enggak? Rencananya sendiri, Bu. Saya Masa sendiri. orang Karena melibatkan kan teman? hanya, Lah, jaluk maksudnya data kan hanya bareng? untuk datanya kan langsung saya akses ke ini, gudang arsip Oh kantor. gitu. Toko dewe gitu, rumah serumut, orang diskusi rekan sana bareng? Mungkin untuk diskusinya nanti ke ini, Bu, yang poin 4 sama 5 karena berkaitan Oh, dengan apa namanya, data-data di duplikat akta itu. oke. Tapi ya ditulis nih kono. Kan sopan santunnya kita aja. B, diskusi. Di sini ya, Bu, nggih? Oke, ngan B. Di enter B. Diskusi dengan teman sejawat. Lah,
Kui nggon konsultasi perlu diberi digitalisasi akta nikah ora? Waktu konsultasi kepada mentor itu, Mas Mukhlis kan sudah punya rancangan, sudah punya rencana ya. Oke. Kemudian diomongkan ke atasan biar disetujui. Ditulis wae ning Hmm. kono. Konsultasi kepada mentor dan atasan tentang rencana digitalisasi akta nikah. Nah, terus minta persetujuan apa ora nek wis bar kuwi Nggih, Bu. ditulis apa ora minta persetujuan kepada atasan. Kalau persetujuan sama konsultasi itu jadi satu paket itu tidak bisa ya, Bu, ya. Kan setelah konsultasi mesti menghasilkan persetujuan Heeh, begitu. iya. Ya bisa jadi kan apa yang direncanakan oleh Mas Muhlis ini tidak disetujui oleh atasan. Kemungkinan disetujui Nggih, para bisa jadi. yang ngeyel loh. Tak saya Insya bukannya Allah, Bu. itu. Kalau kalau saya ngeyel lupa saya itu mampunya ini. Kan itu adik-adik semuanya harus memperkirakan loh itu waktunya cuma sebulan kan. Nggih, Bu. Jangan sampai nanti kalau Kepala KUA-nya idealis, kepala orang rampung kan, gitu. Ya sambil ngeyel-ngeyel sidik gitu. Heeh. Oke. Terus ini Thomas sing membuat anu barang kuwi kedua. Ning nggon kegiatan kedua sing B C CD atas itu loh atas. Nggih, ini nggih, Bu, nggih. Heeh. Nah, itu nanti ditaruh di kolom kedua. Kuwi gone teman sejawat kuwi ya dikoki kuwi tentang rencana digitalisasi kuwi. Heeh. Terus itu mengekspor ditulis nggak di ABCD ini ada nggak? Kalau mengekspor ini istilahnya kalau di ABCD menghubungkan, Bu, menghubungkan jawaban dari Google Form ke Google Spreadsheet ini maksudnya mengekspor itu. Karena nomor dua itu persiapan dulu, Mas. Oh, persiapan itu berarti ini ya, Bu, nggih. Ya, Apa Pak, namanya tulisi mengumpulkan persiapan. mengumpulkan ini data-data dulu. Persiapan untuk melaksanakan kegiatan di Liga itu. Heeh. Persiapan untuk kegiatan digitalisasi. Nah, kuwi pas persiapan ki apa wae? Ini Nah, berarti pokoknya membuat link itu mm-mm. masuk persiapan gitu, nggih, berarti nggih. Iya, mungkin gitu ya. Sing dipersiapkan ya. Anek podo ya tinggal di copy wae kok ke dhuwur. Itu Kalau yang tahu Mas Muhlis saya kurang begitu anu expert. itu ini sih.
Pokoknya untuk semuanya saja sambil diperbaiki ya, adik-adik semuanya, untuk membuat langkah-langkah kegiatan atau gagasannya. Semuanya dikerjakan juga, diperbaiki. Nah, gitu itu Mas Muhlis. Kalau sudah nulis gitu itu, diwaca-waca nah iki pantese ning nggon persiapan apa ning nggon pelaksanaan gitu ya. Oh, nggih, Bu. Siap. Heeh. Oke, yang ketiga tadi pelaksanaan ya, Bu, nggih. Heeh, pelaksanaan digitalisasi itu. Kita wong nggone jenengan kuwi sing nomor CD kuwi wis pelaksanaan ya. Niki nggih, Bu, nggih. Ini ini apa namanya? Membuat format eh, file yang berisi tentang data-data duplikat Heeh. itu, Bu. Heeh. Coba nomor Kalau A itu di enter lagi, Mas. Dua. oh, yang Nah, niki. heeh. Nah, kuwi jiko konsultasi kepada mentor dan atasan tentang persiapan. Oh, Pokoknya setiap langkah kuwi A kudu ana konsultasi gitu ya. oh, nggih, siap, Bu. Heeh. Matur maksudnya ngono kan. Butuh apa kan didukung. Nah, sampai E itu kira-kira yang masuk pelaksanaan mana? Ada enggak? Kalau sampai E ini Masih eh, perencanaan? ini masih perencanaan, Bu. Oke. Pelaksanaannya kan nanti proses input ke Google Form-nya. Mm, mm. Oke. Heeh. Oke. Mm-mm. Nek kuwi jenenge kegiatannya apa sing nomor telu? Yang ini, Bu. Ini nih yang nomor 4. Oh, niki nggih. Nggih. Keempat itu berarti kalau evaluasi kelima nggih, Bu, nggih. Ya, betul 5. Nah, kamu tadi tidak tercatat yang eh, keempat urutannya. Itu masih hmm, Ini masih ke pelaksanaan ya. laks. ketiga sosialisasi, keempat pelaksanaan, kelima evaluasi. Oh, jadi berarti setelah persiapan sosialisasi dulu nggih, Bu, nggih. Nah, perlu sosialisasi pada mau sosialisasi sama siapa? Sepertinya tidak perlu, Bu. Kan Ya ini enggak kan usah. tidak berhubungan dengan orang banyak. Ya enggak usah. Nanti aja kalau sudah jadi. Itu kan masih pelaksanaan ya.
Nomor 4. Nggih. Ini berarti nanti termasuk sampai menghubungkan data yang dibutuhkan itu, maksudnya tetap ke pelaksanaan ya, Bung? Nggih. Nggih, masih Hmm, melaksanakan digitalisasi toh. nggih. Hmm. Evaluasi kok Mas ngisor dhewe. Nggih, Bu. Mm-mm. Jadi ini kan rencananya gini, Bu, kan untuk apa namanya data yang duplikat akta itu kan nanti saya buat dua model. Yang pertama model di Excel, yang kedua model di Word. Nah, ini Mm-mm. saya belum belum tahu mana yang lebih efektif nanti kan. Jadi saya rencanakan buat dua itu. Mm-mm. Dan setelah membuat menu search tadi, membuat rumus yang menghubungkan ke sheet baru. Jadi antara sheet 1 dan sheet 2 nanti tinggal tulis nomor otomatis muncul semua datanya. Mm-mm. Nah, setelah itu baru saya hubungkan dari Excel sheet 1 ini ke Microsoft Word yang datanya juga sama seperti itu. Mm-mm. Kalau itu dijadikan satu gimana? Menghubungkan Jadikan data Excel ke sheet baru dan nah, gitu. dan mendesain ini nggak mungkin. Heeh. Terus gue dianu aja atau di merger aja itu. Ora usah ngopi-ngopi. Tapi sing lebih tahu dengan enggak apa-apa. Pelaksanaan itu satu langkah, ya apa maksudnya sak kolom gitu ya. Panjang nggak apa-apa. Jadi untuk pelaksanaan kurang lebih seperti ini Bu nanti. Udah selesai itu. J sudah. Nanti endingnya di H dan I ini. Enggak apa-apa. Hmm. Terus nek wis pelaksanaan terus diapake nek wis kuwi dadi, misalnya dadi toh, Dievaluasi. langsung evaluasi, Atau istilahnya apa nggak Bu? sosialisasi aja dulu. Oh, sosialisasikan dulu nggak? Heeh, sosialisasi itu kan sosialisasi itu bisa ke teman sejawat ya kan? Hmm. Sosialisasi tentang itu digitalisasi. Mm-mm. Heeh, bener konsultasi tentang sosialisasi. Terus dengan teman sejawat saiki sing B sosialisasi dengan teman sejawat. Soalnya kan gini Mas, kadang-kadang kita melangkah wis tekan didi toh, sudah keluar ke masyarakat, ke user, tapi kancane wis ora ngerti. Nanti kalau ada ya kan, Iya, sopan iya. santun kita kan gitu. Nanti kalau ada orang minta informasi, loh kan jadi kembali ke tadi, kembali ke miliu. Temannya jadi masa bodoh, ora tahu tidak ngomong kan gitu ya. Iya. Heeh. Nah, makanya kan juga perlu kan sosialisasi dengan teman sejawat. Heeh. Lah, itu baru sekarang kalau mau itu evaluasi tadi. Itu kan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Nah, itu nanti bisa di ini Mas, disesuaikan lihat-lihat di apa? Tadi yang contoh tadi ya. Oh, yang jenengan share tadi nggak Mm-mm. Bu? Mm-mm. Nanti bisa ngopi-ngopi di contoh. Oh, iya, siap Bu. Itu tadi belum harga mati yang pelaksanaan ya. Bisa jadi nanti mungkin jadi dua apa? Jadi dua kegiatan juga bisa. Nanti dia.
Mungkin sampai di situ dulu, nanti sambil lihat contoh ya. Iya, Bu, siap. Oke. Oke, matur suwun ya, Bu, nggih. Oke. Ayo yang lain lagi. Yang bukan dari KUA, biar suasananya ganti. Ini saya stop share Oke. screen aja, Bu, nggih. Ya, nanti sambil lihat contoh ya, Mas. Iya, Bu, siap, matur suwun. Oke. Ini hari ke berapa adik-adik apa mengikuti latsar ini? Kasih 11, Bu. tes, Bu. 11. 11, oke. Heeh. Ayo siapa? Kita waktunya setengah jam lagi ya. Ayo cepat manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Siapa yang mau presentasi? Ya, bukan presentasi. Engko nek muni presentasi ndak iyo tinggi banget. Siapa yang mau diberi masukan pekerjaannya? PT Kulo, Bu. Oke, silakan. Soalnya nanti I- jam 3 itu mau Zoom sama kelompok berapa? Apa? Angkatan berapa ya? 17 apa 16 tadi lupa. Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, ya. Mas Slamet dari apa? Instansinya. Guru, Bu. Guru. Oh ya, oke. Biar ganti suasana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ini adalah isu yang saya ambil, Bu. Yang pertama itu ada belum optimalnya pemanfaatan Itu laboratorium Mas komputer. biar gede-gede tulisannya. Besarin lagi ya, Bu. Yuk, yuk kegedean. Bentar. Ya, udah Ya, kelihatan belum, Bu? udah. Udah. Yang pertama itu belum optimalnya pemanfaatan laboratorium komputer untuk pembelajaran TIK. Mm-mm. Yang kedua itu ada kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran TIK. Yang ketiga itu kurangnya kompetensi keterampilan mengetik pada siswa dalam pembelajaran TIK. Yang keempat itu kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran TIK. Yang terakhir itu minimnya kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan keterampilan TIK, Bu. Ini Oke. berdasarkan analisis APKL seperti ini, Bu. Hasilnya yang paling tinggi itu ada kurangnya kompetensi keterampilan mengetik pada siswa dalam pembelajaran TIK, Bu. Maksudnya apa, Wi? Ini berarti siswa itu sesuai observasi saya, Bu, ya, di Mm-mm. saat pembelajaran TIK itu siswa belum terampil dalam menggunakan keyboard, Bu. Masih bingung, Oh. masih masih bingung dalam kayak mengetik mau mencet tombol, Mm-mm. misal mau menghapus apa mau mau pakai yang hurufnya biar besar gimana, Pak? Ini mau ke bawah gimana, Pak? Itu belum terampil, Bu. Padahal biasa nganggo anu ya, Mas. HP. Iya, kalau mungkin kan kalau di HP, Mm-mm. biasanya kan di HP, Bu, untuk mengetiknya. Mm-mm. Mungkin kan perangkatnya beda ya, Bu, ya. Oh, gitu. Secara pengalamannya itu kan beda. Kalau di HP kan lebih kecil. Jadi kan Oh. pakai satu tangan itu juga bisa, Bu. Nah, kalau Mm-mm. kalau di laptop atau komputer kan harus pakai dua tangan, Bu, atau 10 jari. Mm-mm. Mm-mm. Oke. eh Semua Ini ini tertuju kepada siswa ya? Nggih, sama yang satu ini yang terakhir itu tertuju pada itu, Bu, kegiatan di sekolah ekstrakurikulernya belum ada keterampilan TIK, belum ada Kalau ekstrakurikuler TIK. kalau misalnya subjeknya itu adalah gurunya gimana? Subjeknya guru berarti gimana, Bu?
berarti kurangnya profesionalitas Eh, eh. guru gitu Gini, kok. karena kan yang melakukan kegiatan itu guru bukan siswanya. Mm-mm. Yang Mm-mm. melakukan kegiatan apa, Bu? Kegiatan aktualisasi. Oh iya, ha. Mm-mm. Berarti eh, sesuai tugas pokok dan fungsinya Mas Slamet sebagai guru TIK. Guru TK. Nggih, Mm-mm. ngoten. Mm-mm. Nah, kalau belum optimalnya pemanfaatan laboratorium ini serah apa betul. Mm-mm. Mm-mm. Nomor dua juga betul, boleh. Nggih. Mm-mm. Nah, itu siswa itu kurang kompeten di bidang mengetik itu penyebabnya apa? Mm. Penyebabnya itu ya itu kalau pembelajaran TIK itu kan baru sih Bu yang kayak saya kan mengajar di kelas 7. Mm-mm. Di kelas 7 kan kalau dulu yang dari SD atau MI kan belum pernah mendapatkan materi TIK Bu, ada yang sudah, ada yang belum. Kebanyakan Mm-mm. itu belum dari beberapa kelas saya sudah observasi itu banyak yang Betul. belum pernah belajar TIK apalagi uh, pertama kali pegang komputer itu pas ANBK aja Bu. Jadinya Mm-mm. kurang Mm-mm. terampil itu loh kalau dalam hal mengetik itu. Heeh. Nah, nek muridnya kurang terampil ki gurune kurang apa? Berarti Mm-mm. ada harus ada melatih memberi memberi pelatihan buat siswa gitu Bu. Iya, betul. Mm-mm. Jadi bunyinya Agar gimana? lebih sering agar Mm-mm. agar lebih sering dalam Praktek. Ya. praktek gitu. Heeh. Nanti ini bertujunya kepada praktek langsung Bu. Heeh. Lah ditulis ngono. Berarti pripun Bu? Niki nih. Hmm. Berarti Niki kan kan mereka kurang kompeten karena kan prakteknya sing kurang tuh. iya Mm-mm. betul. Minimnya. Minimnya. Mm-mm. Nggih, minimnya kompetensi siswa. Eh, metode kan itu minimnya penggunaan metode praktek ya. Iya, Mm-mm. Minimnya metode kok saya Mas Slamet nanti itu kepinginnya judulnya apa? gini Bu, kalau itu pengennya kayak gini peningkatan Mm-mm. kompetensi keterampilan mengetik pada siswa menggunakan metode gamifikasi berbasis praktek Bu. Nanti siswa tak kasih kayak aku udah punya platform buat game kayak mengetik Bu. Jadi Oke, nanti saya ada per levelnya itu ada per levelnya. tak tulis minimnya apa judulnya? Pening judul rancangannya ya Bu ya berarti ya. Mm-mm. Iya nanti Judulnya kan jadi judul. ah, Mm-mm. berarti peningkatan kompetensi keterampilan mengetik pada siswa dalam pembelajaran TIK menggunakan metode gamifikasi berbasis praktek di MTS Negeri 1 Pekalongan. Menggunakan apa? Metode. Metode gamifikasi berbasis praktek di MTS 1 Pekalongan. Mm-mm. Nah dari sini bisa dituliskan karena itu kan yang mau jadi core isu ya. G, G nanti ini Mm-mm. akan jadi core issue, Bu. Minimnya metode Metode gamifikasi gitu, apa, Bu? orang usah Praktek, gamifikasi praktek metode prak- pembelajaran pembelajaran TIK si untuk meningkatkan kompetensi gitu, Bu. mm, un- ya minimnya metode pembelajaran untuk Mengetik meningkatkan betul untuk meningkatkan kompetensi keterampilan untuk meningkatkan keterampilan aja meningkatkan keterampilan masa aja, Bu. Keterampilan mengetik pada siswa dalam pembelajaran TIK. mm. Nggak usah, Ya terakhirnya nggak si usah pembelajaran lagi, nah, Bu. minimnya metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan mengetik Mm-mm. pada siswa gitu aja. Mm-mm. Pada siswa gitu aja. Oke. Mm-mm.
Nggih, sampun, Bu. Mm-mm. Nganggo kelas ora? Kenapa, Bu? Di kelas berapa? Kelas 7. Iya, saya mengajarnya di kelas 7. Ya tulis wae di kelas 7. Langsung berarti, Bu. Mm-mm. Karena mau membatasi nanti. Iya. Mm-mm. Saya tidak ngajar semuanya, tidak 7, 8, 9 gitu kan. Iya. Ini berarti langsung di kelas 7 aja, Bu, yang Mm-mm. keempat ya, Ya, Bu ya. itu 7 wae penak. Mm-mm. Mm. Ini berarti ini udah sesuai apa, Bu? Minimnya Yang kegiatan. lainnya, yang 4 sama 5 C. 4. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran TIK. di kelas. Kalau di kelas itu siswa itu kayak kurang fokus Kurang itu loh, Bu. minat. Kalau pembelajaran nggak kurang minat gitu. En Mm-mm. lebih suka pas praktek, tak ajak ke lab itu pada seneng, malah ngajak lagi ke lab lagi. Heeh. Berarti sing marake ora senengi gurune, ora iso memotivasi siswa. Berarti Ya. pripun, Bu? Heeh. Kurangnya minimnya. Kalau misalnya sama minimnya metode pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran TIK gitu. Metode pembelajaran. Heeh. Di kelas Yang berarti, Bu, ya ini ya basicnya ya. heeh, sama. Bukan di dalam, bukan yang Mm-mm. praktek, ini berarti lebih ke teori, Bu, yang nomor 4 itu. Niatnya saya tuh mau yang lebih ke yang, kalau teori itu anak itu, kalau TIK kan biasanya kan lebih susah, Bu, ya kalau di teori lebih Iya. lebih Heeh. lebih baik praktek langsung gitu daripada teori-teori gitu. Betul. Heeh. Nah, makanya itu saya menampilkannya itu kurangnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran TIK di kelas. Itu artinya kan di kelas, soalnya kan saya mikirnya oh di dalam kelas ini saya naruhnya yang Mm-mm. permasalahan keempat itu, isu keempat. Sing cantik itu rumusan isu ini kayak nomor 5 barang ini bagus walaupun itu tujuannya siswa gitu loh. Kayak Hmm. gitu-gitu. Nah, nomor Oke. 4 Empat itu berarti kurang loh, Bu. dibahasakan begitu. Berarti gimana, Bu, bahasanya, Bu? Minimnya metode, minimnya minat siswa dalam pembelajaran TIK di kelas nopo kan? Ngaten niku nopo? Heeh. Kan itu kan gampang tuh. Kenapa siswa itu minim minat? Karena Mm-mm. gurunya yang tidak bisa meningkatkan minat siswa. Mm-mm. Berarti kurangnya kompetensi guru nopo, Bu? Dalam Kurangnya. dalam meningkatkan minat siswa. Mm, 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 mm. Mungkin lebih ke inovasi gitu. Oh iya, Gimana? iya. Boleh? Kurangnya Kurangnya inovasi inovasi guru ya, Bu ya. guru Boleh. ya, dalam menumbuhkan Nganu, motivasi. apa? Heeh. Kurangnya metode pembelajaran. Inovasi guru dalam memilih metode pembelajaran yang Nah, baik. boleh. Itu nama, Bu. Dalam memilih metode pembelajaran TIK. TIK. Bagus Apa itu. niku? Heeh. Ya, yang kelima udah bagus, Bu. Bagus. Pilih telu. Ya udah, yang paling utama itu yang tadi, Bu, yang Yo, kompetisi tapi di keterampilan. copy. Iya, Nanti tak enggak copy itu. ora lali nek ora dianu. Oke, Heeh. laboratorium pemanfaatan. 20, 19, 18 berarti ya. Skornya.
Sampun, Bu. Ya, Ini yang fishbone-nya, Bu ya. nggih. Ini fishbone-nya kalau yang men itu kurangnya profesionalisme guru. Nganu nih apa kepalane ikan diganti sih. Mau apa korek Oh isune? iya, oh iya iya, nggih, Bu. Heeh. Ya. Nah, kalau Hmm. sudah gitu Mas Selamat tinggal mikir untuk meningkatkan keterampilan TIK itu dari faktor manusianya apa saja. Ini Ya, kalau toh? saya kurangnya profesionalisme guru, Bu. Mas? Berarti kayak menciptakan metode pembelajaran kalau siswa kan disuruh disuruh hanya mengetik itu kan kadang kadang kurang tertarik ya, Bu ya. Iya, Tugasnya hanya mengetik lah. Ini saya mungkin kurangnya profesionalisme guru. Jadi nanti saya penyelesaian masalahnya itu saya menggunakan metode gamifikasi menggunakan game. Yang iya. kedua itu siswa kurang terampil dalam mengetik dengan keyboard. Yang ketiga itu siswa lebih tertarik dalam pembelajaran gamifikasi ini. Untuk Eh, materialnya itu ada kurangnya materi Usai petunjuk. meni. Mainnya udah betul apa belum, Bu? Kurang. Ayo teman-teman, diwangi waca. Ayo, butuh saran, Bu. Ayo, Mbak. Ngapunten, Bu, sinyalnya rada rada susah, Bu, di sini, Bu. Ganggu juga ya, Jadi kita ya. kepotong-potong. Sinyal saya juga. Saya pakai ini apa? Tethering, Oke, Bu. so Saya mungkin hilang-hilang. Heeh. Oke, kurang. Oke, berarti ini Mas. Ojo, ojo oke. muni kurangnya profesional guru. Guru, Heeh. gimana, Bu? Kurangnya inovasi apa, Bu? Eh, Kurangnya penguasaan. Penguasaan materi, Heeh. Metode. Kan metode. mau sing diomongke metode. Toh? Oke. Heeh. Metode pembelajaran apa, Bu, berarti? Heeh. Bukan penguasaan penguasaan guru apa, Bu? Berarti, Bu, penguasaan guru dalam menerapkan metode pembelajaran gitu. Minimnya guru menguasai metode pembelajaran. Oh, gitu aja. Minimnya Minimnya penguasaan metode minimnya penguasaan guru. minimnya Nek penguasaan guru terhadap. penguasaan guru terhadap Heeh. metode pembelajaran. Heeh. Gelem ra dinekke ngono. Iya, masuk sih. Terima apa rak gurune dinekke ngono. Siswa Minimnya penguasaan guru. terhadap metode pembelajaran. Guru. Terus yang nomor loro, Yang kedua, yang ini, guru. yang kedua, kenapa, Bu? Heeh. Katanya Eh, bagaimana? Kurangnya apa minimnya boleh, kurangnya boleh minimnya Mm-mm. penerapan metode pembelajaran yang menarik. Ya toh, Kurang. cari ini paikem. Pak. Ber- Berarti yang ini lagi, Bu ya, yang guru, Bu ya. Guru kabeh itu, jangan Ah, murid. oke, siap. Ini, Bu. Heeh. Berarti ini kurangnya, bentar tak hasilin sih. Minim kurangnya, kenapa, Bu? Tahu, Bu? Kurangnya
met- metode pembelajaran tersebut Penerapan penerapan. metode pembelajaran yang menarik. Pembela Enggak, screenshot. Nganggo itu TIK berarti Kak, pembelajaran TIK masuk yang menarik. Hah? ini masuknya ke material nopo men Bu berarti Bu kalau Men, penerapan pembelajaran men berarti ini ngono ya. nggak ada kata gurunya nggak apa-apa Bu berarti. Minimnya penguasaan guru, bener. Kurangnya Ini misalnya ditambah yang menarik gitu aja Bu gimana Bu yang ini ben yang ben loro, pertama ben jadi loro. menjadi loro. Nggih. Heeh. Nggih Bu. Kan iso ngerti menarik karo ora kan nek wis menguasai to, Mas. Nggih. Heeh. Nah, kuwi sing siswa ora usah. Nggih. Heeh. Boten. Ja- Ya, Ngoten nggih Bu. nggih. Sing material. Yang material niki entene kurangnya materi penunjang, kalau kurangnya media game dalam pembelajaran, Bu. Tapi alat-alat sarana prasarana udah lengkap. Insya Allah mencukupi sih, Bu. Kalau dari sejumlah siswa itu lab juga lab laptop juga banyak yang sudah diperbaiki. Kemarin kan Mm-mm. banyak yang rusak ini sudah diperbaiki, sudah banyak yang bisa digunakan. Oke. Kurangnya materi penunjangnya apa maksudnya? Kayak misalnya modul kayak buat itu LKPD buat praktek. Hmm, berarti kurangnya literasi, penunjang Literasi. TIK, literasi aja ya. Jangan materi Bu berarti ya. Apa Heeh. gimana? Kan lebih keren nek meni literasi. Oh, enggak. Heeh. Kurangnya Ya, literasi ben keren. digital Heeh. gitu loh. Literasi Literasi TIK, weh. TIK aja. Literasi TIK, literasi itu kan Pembelajaran buka TIK buku, apa? bisa dia cari di internet. Oke. Heeh. Nggih. Terus apa nih? Sing berkaitan dengan materi. Berkaitan Kurangnya dengan apa meneh? kurangnya Tapi kita nganu ya Mas. Kurangnya literasi TIK cocok dengan metode ya. nggih. Nah, Lebih itu ke sudah memadai ya? Insya Allah sudah sih Bu labnya. Hmm, Kalau untuk satu kelas maksudnya itu Bu. Untuk pembelajaran satu kelas tuh mm-mm. udah cukup sih. Minimnya kegiatan pembelajaran praktek di lab. Pembelajaran lebih banyak teori. Kurangnya literasi TIK. Wis, ya apa literasi TIK ki maksudnya ya lab ya apa materi bener Materi nggih Bu. apa buku Heeh. ya kan ora apa-apa. Nggih. Heeh. Nah, sing game gue, sing media game itu kan bukan Berarti material ya. kurangnya median apa Bu? Nambah pripun? Nggak usah. Kurang. Kurangnya kegiatan penunjang keterampilan. Aku ngisore kurangnya kegiatan penunjang keterampilan mengetik apa? Belum adanya Berarti ini tuh Bu kayak belum ada ekstranya itu loh Bu di oh, sini jadi Mas, iki belum adanya penjadwalan penggunaan laboratorium tek kok nggon metode. G G Nah, pindah itu ngono itu wae. di Meleu Bu ini berarti dipindah di metode aja. Heeh, heeh. Itu cocok di situ. Ya. Hmm. Sing kuwi G Bu dihapus wae, sing teori. teori dihapus aja. Saiki milieu. Milieu itu berkaitan dengan budaya, Mm-mm. berkaitan dengan pembiasaan. Oke. Berarti kurang apa? Oh berarti siswa belum Aja terbiasa siswa guru menggunakan nih. oh gurunya Heeh. berarti guru Kurangnya
Kurangnya, Kurangnya kegiatan penunjang pembiasaan apa ya? Biar membudaya itu loh Mas. Biar iya, membudaya praktek itu. oke. Berarti kurangnya kegiatan penunjang Nek misalnya kurangnya pembiasaan, kurangnya. kegiatan sih lebih ke kalau misalnya ke yang milunya ditambah anak anak itu lebih terbiasanya itu menggunakan handphone daripada menggunakan keyboard pripun Bu? Lingkungan. Eh, ya berarti keyboard wae. Ku nganu wae. Kan itu kan baik guru maupun siswa kan tidak familiar menggunakan keyboard toh. Kenapa Bu? Belum familiar menggunakan keyboard ya. Minimnya wae lah wes apa kurangnya pembiasaan menggunakan Keyboard itu. Heeh, Mengetik menggunakan keyboard gitu. Ngaten kenapa heeh. Bu? Kurangnya pembiasaan apa ya? Kurangnya pembiasaan, Mm-mm. pembiasaan kegiatan mengetik apa Bu? Mm-mm. Praktek mengetik, Kegiatan praktek. Mm-mm. Praktek TIK gitu aja. praktek Praktek. kayak gitu. Mm-mm. Lah nek dinekke lah ngopo kok kurang? Bisa jadi toh karena tugas-tugas yang diberikan itu tidak menuntut untuk mengetik, ya kan? Oke, iya. Karena gini, saya pengalaman anak saya itu SMP kae wis dokon praktek gawe anui PowerPoint bangsane Nggih, Bu. gitu-gitu. Hah? Ngoten. Gitu? Nggih. Heeh. Kalau kalau kelas 7 kan biasanya Microsoft Word, Bu lah. Terus kemarin Heeh. saya udah satu kali praktek lah, tak lihat kok anak kok untuk mau menghapus aja masih kayak Heeh. awam keyboard itu, Bu. Hal yang Heeh. baru. Ya karena belum dibiasakan toh. Iya, Heeh. nggih, jadinya kan mau mempelajari Microsoft Word kan harus tahu Heeh. fungsi-fungsi keyboard dulu. Jadi kan rada terkendala. Neh apa neh Mas? Sing siji kuwi diganti apa? Yang ini Penunjang kurangnya eh minim. lingkungan kurang mendukung. Oke, kalau Kondisi misalnya kalau lingkungan kurang mendukung praktek. kalau pembiasaan misal kalau praktek kan kalau praktek hanya bisa di sekolahan Bu. Kalau di rumah kan anak nggak bisa praktek menggunakan keyboard. Heeh. Berarti ngoten dimasukkan ke lingkungan pripun Bu? Ya udah boleh wong ora iso Nggak bisa. mengintervensi orang tua tapi wis wis ditulis kuwi mau kurangnya pembiasaan kegiatan praktek ki ora usah dibatasi ning Iya, omah apa ning sekolahan kan udah gitu ya. enggak. Heeh. Iya, Saiki siji meneh. bisa. Apa neh? Ben imbang dua-dua. Oke, apa ya? Kurangnya pembiasaan kegiatan praktek TIK. Eh, kondisi lingkungan itu tadi, kondisi lingkungan tidak mendukung, Kondisi lingkungan yang kurang mendukung gitu nah Bu. kurang mendukung. Rasa goyang, kurang mendukung. Kurang pendukung dalam pembelajaran Heeh, TK. heeh.
Nah, bisa jadi toh tidak mendukung itu karena apa? Karena tidak dituntut gitu ya. Nggih. Tapi kalau tuntutan tuntutan lingkungan, misalnya harus store ke guru, PPT tentang apa, biologi, tentang kimia, tentang apa lah, gitu kan mendukung ya. Nggih. Iya. Nah, itu udah bagus kayaknya. Nah, saiki kegiatannya wis digawe dong. Kegiatannya baru tadi Tadi kayak Mas Mukhlis tadi ya. dibuat kayak tadi Bu Berarti. Heeh. Dari yang perencanaan, Heeh. Kayak gitu. Ya nanti dibuat nanti tidak apa-apa. Sambil membaca nggih. contohnya tadi ya, Nggih, yang Bu. baru saya berikan. Oke. Nggih. Besok kalau ketemu lagi, Nggih. dipresentasikan ini. Yang Ora usah siapa yang mau presentasi, ngono udah saling menunggu gitu ya. Giliran waktunya ya. habis, lagi, duh kok udah habis waktunya gitu. Oke? Nggih, Bu. Nggih, oke. Ternon nggih, Bu. Oke. Ya, di stop screen. Ampun, Bu. Oke. Baik, adik-adik kita ketemu lagi sinkronisasi kapan ya? Singkat jadwal. Saya tak lihat jadwal. Besok Ibu, Hah? Besok ada? sepertinya ada. Angkatan berapa ini tadi? 39 ya? Si sinkronus. Hari ke September. Besok siang Ibu, Oke, jam berapa? di jadwal jam 13 sampai 14.30. Hmm, Tapi biasanya tergantung jenengan. ya, tergantung juga pagi itu Zoom-nya dipakai apa tidak. Oke. Berarti besok adik-adik ada bimbingan ya. Bimbingan oh, iki panitia. Bimbingan rancangan 2 JP. Sing iki apa sing 5 JP iki? 39D sopo? Sebentar. Saya lihat jadwal 39D. Oh, besok masih ada ini ya, agenda 3 ya? Ya, J, Bu. pagi, Agenda pagi tiga hari. terakhir. Jadi, Bu, Oke, agenda tiga berarti terakhir, Bu. agenda 3 terakhir. Berarti besok siang eh, adik-adik semuanya nanti dilengkapi ya. Seperti teman-teman tadi yang presentasi sampai dengan kegiatan. Nyonto, nyonto itu artinya gini, ATM. ATM itu kepanjangannya apa? Amati, tiru, modifikasi. Mm-mm. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi ojo nyonto kabeh engko lali KUA ne KUA diturun Pekalongan ora diganti. Itu jenenge ora ATM. ATM ya modifikasi ya. Dimodifikasi disesuaikan. Ya. Nanti sampai kegiatan, paling tidak sampai kegiatan ya, dibuat ya nanti ya. Yap. Oke. Yang belum merasa belum sempurna APKL-nya, USG-nya, Facebooknya diperbaiki. Besok kalau masuk langsung siapa duluan untuk presentasi, nggak usah saya itu sampai berbuih-buih
nyuruh presentasi nggak gitu ya? Adik-adik, ini kegiatan tadi direkam apa enggak? Iya, Bu. Sudah kami direkod guru. sama Mas Ya, Ahyar. oke. Saya ingatkan ya, kelompok 3, karena kegiatan itu dari awal sampai akhir direkam. Jadi nek jenengan kepeksa nih ngelak, mau minum ya minum. Tapi jangan terlihat di layar. Karo karo ngentek ke gorengan mendoan, pokoknya jangan diketok gitu loh. Ya. Heeh. Nah, Nggih, misalnya Bu. Mohon ibu maaf. WI-nya makan gitu gimana coba? Saru banget tuh. Nek ibu guru makan di Nggih, depan kelas, ini kan berdua di depan kelas Anda itu. Jangan dikira ning ngarep layar itu terus ora ning ngarep kelas. Padha karo ning ngarep kelas. Semuanya lihat gitu loh. Dan nanti di kamera terekam. Ya misalnya karo ngeplok onde-onde siji ngono ya aja terus gak diblok ketara kabeh Bu. gitu ya. Ndungklok apa piye ben ora ketok gitu nggih. Karena karena kan direkam. Minum ya boleh, bukan tidak boleh. Tapi apa? Pokoknya piye caranya jangan sampai kelihatan di layar. Gede Mbak Mani, kenapa ini backgroundnya tidak seperti teman-temannya? Halo Ini Mbak Mani? sebenarnya, Hah? halo Bu, ini Hah? sebenarnya sudah bisa, tapi laptop saya Bu, kalau seandainya posisinya terang, ini tidak bisa tampil backgroundnya. Ini sebenarnya Oh, sudah menggunakan. Dibalik oh. saja, Mbak. Maaf, nggih Bu, nggih. Bukan maaf sama saya, wong sing nonton iki wong sak donya ning nggone anu kuwi Nggih, kok maaf rekaman Bapak Ibu niku. sedanten. Nggih. Kalau sama saya kan nek kleru kan langsung tak eleke kok ora ketok ngopo Mbak kan gitu. Ayo Mas Aziz makan apa itu makan onde-onde rak tawa-tawa. Ayo. Bu, mboten makan. Hah? Mboten, Bu. Oke. Baik. Sampai ketemu besok nggih. Dikerjakan, dibuat sambil lihat Izin contoh sambil izin mengerjakan. tanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan sempat menyinggung terkait pemilihan mentor gitu. Mm-mm, Lah mm-mm. itu nanti kira-kira mekanisme pemilihannya bagaimana nih, Bu? Maksudnya dari pimpinan instansi atau bagaimana nih, Bu? Mas Aziz di mana? Saya di KUA, Bu. Oh, nek Tapi KUA ini biasanya kepala KUA mentore. Tapi Mm-mm, kepala KUA saya kebetulan baru saja pensiun, Bu, untuk yang aslinya. Lah untuk mm-mm. sekarang itu yang jadi kepala KUA PLT PLT. dari kecamatan terdekat gitu. Mm-mm, Lah mm-mm. terus kemarin niku sempat konsultasi sama beliau Pak Ali. Beliau Pak Ali itu yang dulu. Pak Ali niku kepala KUA Kecamatan Jaken, Bu. Oh, yang Kulo itu yang eh PLT, Pak PLT. nggih, Mm-mm, kulo saking KUA Pucakwangi. Lah mm-mm. kemarin konsultasi katanya, Mas nanti kalau misalkan yang jadi mentor itu diusahakan jangan saya ya Mas. Soalnya kan saya ini udah jadi mentor di KUA Mm-mm, Jaken gitu. Katanya beliau mm-mm. nggak itu, maksudnya nggak siap gitu. Nggih. Kasubag TUD toh, kepala TUD ada? Ada nggak? Dari Kemenak Kabupaten Patinya atau gimana, Bu? Enggak, tidak harus dari sana. Dari KUA juga boleh. Dari KUA jenengan. Oh, ngoten nggih. Nggih, seniornya jenengan juga boleh. Kalau misalkan dari penyuluh atau dari apa gitu, Bu? Jenengan penyuluh apa tuh? Kalau penghulu, Bu. Ya sing penghulu senior toh. Oh, tetap tetap harus dari penghulu, nggih. Iya. Hmm, Mm-mm. nggih, nggih, nggih. Nggih. Ya, kebetulan nggih penghulu di kantor nggih namung kula mawon nggih, Bu. Oh, Nggih, dados nggih nggak ada apa? lah paling Nggak ada tidak yang mau dipilih apa itu masalahnya, ah, isunya. kebetulan untuk isu saat ini saya mengambil itu tentang bimbingan perkawinan, Bu. Bin-bin. Nggih, Hmm. Mau jenengan itu kabupaten mana? Pati, Bu. Pati. Lah kalau sama orang apa kasine ngene bin-bin kangelan apa ndak? Telepon niku Eh kasih yang membawai bin-bin itu kasih apa?
Dimas apa? Dimas Islam nih Bu. Heeh. Sing Napa napa Bu, kula kok boten. atasane bimbing apa? Nggih menawine niku Bu, saking Heeh. saking Dimas niku. Iya. Kesulitan apa enggak kalau konsultasi sama itu? Kesulitannya mungkin untuk aksesnya sih Bu. Ayo. Nah, Nggih, kesulitan ya akses akses seniornya di itu. KU aja enggak apa-apa. Gitu. Nggih, nggih, Kalau nggih, Bu. penyuluh ada? Penyuluh banyak Bu. Dan semua memang penyuluh Bu. Yang pembulu cuma saya. Maksudnya penyuluh senior apa ya podo CPNS sih? CPNS Loh ya hanya aja, satu Bu. aja Oh enggak CPNS. ada. Enggak, Hah? maksudnya yang PNS ada. Eh, iya toh. Heeh, wong. Lah aku nek ora PNS li ngarahke ono ASN, ono berakhlak barang Nggih, kan ya ora anu Mas, ora nyambung ya. nggih, nggih. Di KUA itu yang senior ada ndak? Nggih, yang penyuluh PNS ada satu nih. Senior, Nggih, tapi penyuluh bukan penghulu. penyuluh Bu. Hmm. Penghulunya hanya saya Bu. Heeh. Jadi ya kalau mau konsultasi terkait terkait apa? Binwin Misalkan bukan hanya bimbing Bu, tapi tentang hal-hal pernikahan ngoten itu nggih ora mudeng. agak kesulitan ngoten. Ya ning kabupaten wae golek wong kabupaten ae. Nggih, Wong ngoten apa nggih. kemenak kangelan apa ndak? Nggih, kemarin dari Pak Alinya sendiri itu lebih cenderung niku Bu, lebih mengusulkan niku saking saking kabag PU ngoten. Iya, Dari ya udah. dari Eh, dari Kemenak kabupatennya gitu. Oke, ya ke sana aja, ndak apa-apa. Daripada Oh, engko ngoten nggih. heeh, jangan setengah jalan ganti orang malah kesulitan ya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih. Segera saja Mas Ali, Mas Aziz Nggih, menghubungi ya, nggih. menghubungi terus apa konsultasi, Nggih, nggih. matur Kira kalau kira-kira pemilihan niku mentore niku kapan, Bu? ayo segera karena jenengan Oh, sekarang adik-adik itu sudah anu matur ke kepalanya, mentore sopo gitu ya. oh gitu. Berarti mulai dari sekarang ya, Bu. Aduh, Khusus khusus sudah mulai khusus saya konsultasi. ngoten. Heeh. Maksudnya khusus khusus kula kan gitu. Ya semuanya saja. Hmm. Lah itu tadi Maksudnya Mas Mas maksudnya Muslis kalau yang lainnya kan sudah Mas Muslis sudah ngomong nggih, atasannya. Heeh. Ya semuanya gampang kan juga itu, Bu. sama. Dah cukup nggih? Nggih, ngoten. Nggih. Nggih, makasih nggih, Kita Bu. akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok ya. Nunggu Ya, Bu. pengumuman ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya. Terima kasih.